519 Pembunuhan instan. Murid Gao Yuji menyusut tajam. Kekuatan Lin Chen melebihi ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membunuh Lin Chen di bawah serangannya yang membelah langit, tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Chen benar-benar memblokirnya. Gao Yuji menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan menenangkan diri. Lin Chen, aku meremehkanmu. Gao Yuji berkata dengan dingin, sekarang aku akui bahwa kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku dan biarkan aku berubah menjadi tubuh iblis. Belum lagi pentingnya fragmen ruang baginya, hanya karena dari bakat Lin Chen, Gao Yuji ingin membunuh Lin Chen karena merasakan adanya faktor ketidakstabilan dalam diri Lin Chen. Jika Lin Chen besar nanti, mungkin dialah yang meninggal. Anda harus tahu bahwa Lin Chen baru saja menerobos ke tahap awal alam Baoyuan dan maju ke tahap awal alam Baoyuan. Kekuatannya sangat kuat. Jadi jika Lin Chen mencapai tahap tengah alam Baoyuan, jika dia diberikan 1 tahun lagi, Gao Yuji masih bisakah kamu menekannya? Saat dia berbicara, seluruh tubuh Gao Yuji mulai berubah. Tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh gelombang energi iblis. 2 tanduk iblis tiba-tiba muncul di dahinya. Sejalan dengan energi iblis yang bergulir di tubuhnya, seluruh orang tampak sangat ganas dan menakutkan. Setelah iblis berubah menjadi tubuh iblis, bentuk tubuhnya tidak jauh berbeda dengan manusia. Namun perlu kalian ketahui bahwa begitu anggota klan iblis berubah menjadi tubuh iblis, kekuatannya akan meledak. Misalnya jika Gao Yuji memahami yang keempat rahasia kematian tingkat, begitu dia berubah menjadi tubuh iblis, dengan tubuh iblis, dia menggunakan rahasia kematian lagi, yang merupakan tingkat kelima, meningkat 1 tingkat dari udara tipis. Inilah kekuatan iblis, bakat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Lin Chen, serangan terengah-engahmu barusan pasti merupakan pukulan terkuatmu. Kamu mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan langit Zancingku, tapi sekarang, bisakah kamu masih memblokir seranganku? Ekspresi Gao Yuji menjadi tenang lagi. Iblis adalah favorit Tuhan, yang tidak ada bandingannya dengan manusia. Mengandalkan ini, manusia jenius biasa bukanlah tandingan jenius iblis. Demikian pula, setelah Gao Yuji berubah menjadi tubuh iblis, dia yakin bisa menghancurkan Lin Chen. Lin Chen melihat puncak jenius iblis selama pesta penghargaan harta karun. Pada saat itu, Gao Feng juga berubah menjadi tubuh iblis, dan misteri kematian tingkat ketiga langsung mencapai tingkat keempat. Jika dia tidak berubah menjadi tubuh iblis, dia akan dibunuh oleh orang kuat di alam Yuan umat manusia. Setelah dibunuh, Gao Yuji kini telah berubah menjadi tubuh iblis. Secara alami, kekuatan Gao Yuji akan meningkat pesat. Namun meski begitu, ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah. Melihat Lin Chen tidak tergerak, Gao Yuji juga tidak keberatan. Dia mencibir dan berkata, Lin Chen, aku memberimu kesempatan sebelumnya, tapi sayang sekali kamu tidak menghargainya. Bahkan jika kamu menyesalinya sekarang, itu tidak akan membantu. Kamu pasti akan mati hari ini. Sudahkah aku mengatakan bahwa aku menyesalinya? Lin Chen berkata dengan ringan. Heh. Gao Yuji terkekeh dan berkata, Lin Chen, apakah kamu masih memiliki kartu truf yang belum kamu tunjukkan? Masih bisakah kamu memblokir seranganku? Lin Chen masih memiliki kartu truf. Gao Yuji tidak percaya jika dia memiliki kartu truf, mengapa Lin Chen tidak mengeluarkannya lebih awal. Lagi pula, serangan mereka berdua barusan secara langsung melukai Lin Chen, dan mereka hanya sedikit kekurangan. Membunuh Lin Chen, jadi Gao Yuji dari sudut pandang Jie, Lin Chen hanyalah seorang jenius yang bisa dirusak olehnya, dan Lin Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lin Chen tidak berbicara, tapi menatap Gao Yuji dengan dingin. Seperti yang dikatakan Gao Yuji. Itu adalah jurus Lin Chen yang paling kuat. Mengandalkan wuxi saja, Lin Chen tidak bisa menjadi lawan Gao Yuji yang telah berubah menjadi tubuh iblis. Tapi Gao Yuji salah dalam satu hal. Lin Chen masih memiliki kartu truf. Namun, Lin Chen tidak ingin menggunakan kartu truf ini. Tidak peduli ketika dia dikelilingi oleh banyak orang kuat di alam Baoyuan, atau ketika dia menghadapi Gao Yuji sebelumnya, Lin Chen tidak pernah menunjukkannya. Inti dari perjalanan Lin Chen ke daratan adalah untuk menguji dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatannya, daripada mengandalkan kekuatan eksternal untuk mengalahkan musuh. Ini juga alasan mengapa Lin Chen menolak kartu Xia Feng dari Yang Mulia Kerajaan Suci Yongtai adapun kartu truf Lin Chen. Lin Chen membalikkan tangannya, dan pedang tajam yang memancarkan cahaya keemasan samar muncul di tangannya. Pedang itu diukir dengan sejumlah besar pola yang terlihat seperti bunga yang menawan. Pedang tajam itu dipegang di tangan Lin Chen, sangat polos, tanpa aura apapun yang mengalir keluar, seolah-olah itu adalah pedang biasa.
Tapi itu adalah pedang yang fana setelah Lin Chen mengeluarkannya. Pedang langit perak di tangan Gao Yuji sedikit bergetar, seolah ketakutan. Pedang langit perak Gao Yuji adalah harta karun yang diukir dengan 46 formasi, merupakan senjata kualitas tertinggi yang diketahui Lin Chen. Dapat membuat pedang setingkat ini menakutkan, dapat dibayangkan bahwa pedang di tangan Lin Chen memiliki betapa kuatnya. Ekspresi Gao Yuji berubah, matanya tertuju pada pedang di tangan Lin Chen, dan dia berkata, pedang macam apa ini? Kamu tidak berhak tahu. Lin Chen acuh tak acuh. Pedang ini adalah pedang naga pengembara. Pedang naga pengembara berisi jiwa pedang, dan jiwa pedang memiliki kecerdasan spiritual. Ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan telah mengintegrasikan maksud pedang tingkat pertama dari 8 maksud pedang utama. Bahkan Raja Setengah Langkah dengan kekuatan tidak dapat melakukan apapun padanya. Bisa dibayangkan, pedang macam apa itu pedang naga pengembara. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pedang dewa. Meskipun Yulongzi belum mengenali Lin Chen sebagai tuannya, dan Lin Chen tidak dapat sepenuhnya menggunakan pedang Yulong dapat membiakkan jiwa pedang dengan kecerdasan spiritual. Kualitas pedang ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan itu adalah pasti lebih baik dari harta karun. Senjata itu harus berharga dan tangguh. Bisa dibayangkan betapa kuatnya jika Lin Chen menggunakannya untuk menampilkan makna misterius dan menakjubkan. Justru karena pedang naga pengembara terlalu menakutkan sehingga Lin Chen tidak mengeluarkannya. Lagi pula, tujuannya adalah untuk melatih dirinya sendiri, bukan mengandalkan pedang naga pengembara untuk menghancurkan orang lain tanpa pandang bulu. Lin Chen tidak akan mengeluarkannya. Pedang naga pengembara kecuali benar-benar diperlukan. Pada saat ini, kultivasi dan pemahaman Gao Yuji tentang misteri lebih tinggi daripada Lin Chen. Lin Chen mampu menahan serangan Gao Yuji yang membelah langit tanpa bernapas, yang sudah sangat bagus. Gao Yuji berubah menjadi tubuh iblis lagi, Lin Chen pikirnya. Hampir mustahil untuk mengalahkannya. Bunuh kamu, dan pedang ini akan menjadi milikku. Kilatan kemarahan melintas di mata Gao Yuji, dan di saat yang sama, ada juga sedikit ketakutan. Meskipun Gao Yuji tidak mengetahui jenis pedang dari pedang naga pengembara itu, dia dapat merasakan momentum besar dari pedang naga pengembara. Momentum itu sendiri dapat membuatnya berdebar-debar ketika dia telah berubah menjadi tubuh iblis. Jadi jika dia menggunakan pedang ini untuk melakukan serangan misterius, kekuatannya akan sangat luar biasa. Gao Yuji juga seorang pendekar pedang, jadi dia secara alami tahu apa artinya seorang pendekar pedang memiliki pedang. Kalau begitu ambil tindakan. Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Saat berbicara, dia perlahan mengangkat pedang naga pengembara di tangannya, dan gumpalan maksud pedang penghancur dan maksud pedang waktu mulai mengalir keluar dari tubuh Lin Chen. Dia perlahan berkumpul di pedang naga pengembara. Hah! Gao Yuji mendengus berat, dan makna rahasia kematian dan kegelapan muncul kembali. Berbeda dari sebelumnya, makna rahasia kematian yang dikeluarkan oleh Gao Yuji saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya dalam hal momentum dan kuantitas. Itu jelas telah mencapai level kelima. Misteri kematian tingkat kelima dikombinasikan dengan misteri gelap tingkat keempat untuk membentuk Zantian pasti beberapa kali lebih kuat dari yang dia gunakan sebelumnya. Kedua serangan itu jatuh hampir bersamaan. Mungkin setelah ledakan gila sebelumnya, kali ini kedua serangan itu tampak sangat tenang, tanpa serangan yang mewah dan sederhana. Namun serangan sederhana ini pun mengandung bahaya yang bisa membuat jantung berdebar-debar. Saat maksud pedang penghancur dan maksud pedang waktu Lin Chen semuanya berkumpul di pedang naga pengembara tampaknya distimulasi, dan naga raksasa yang sangat besar benar-benar muncul darinya. Yin. Naga raksasa itu sepenuhnya terdiri dari maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu, itu adalah roh Lin Chen yang terengah-engah. Namun, setelah melewati pedang naga pengembara, itu memadat menjadi penampakan naga raksasa yang sangat besar. Naga raksasa itu membubung tinggi di angkasa, mengeluarkan suara yang mengguncang bumi dan membuat naga itu kuat. Sangat kuat. Mata Lin Chen bersinar dengan gembira. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang naga untuk menyerang, tapi dia tidak menyangka serangan yang dilakukan oleh pedang naga akan begitu kuat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan naga raksasa yang terbang di udara, dia tidak tahu berapa kali lebih kuat dari naga sesak napas yang dia gunakan dengan pedang awan merah. Menurut Yulongzi, dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa menggunakan pedang Yulong. Bahkan jika kultivasiku mencapai alam hidup dan mati, aku hanya bisa menggunakan pedang Yulong. Dari pedang Yulong, aku memiliki kekuatan yang begitu kuat.
Kekuatan, lalu setelah saya sepenuhnya menguasai pedang naga dan menggunakannya untuk menampilkan misteri, kekuatan macam apa yang bisa dicapainya? Lin Chen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya, pedang naga memang merupakan pedang dewa yang levelnya lebih tinggi dari harta karun. Saat berikutnya, pedang naga pengembara menebas keras pedang langit perak Gao Yuji hampir di saat yang sama, naga besar yang terbang di udara, sepenuhnya berubah dari ilusi sesak napas, juga mengenai Gao Yuji saat ini. Gemuruh. Bang. Klik. 3 suara berbeda terdengar berturut-turut, dan saat pedang Yulong menghantam pedang langit perak Gao Yuji, terdengar suara logam berpotongan, diikuti dengan suara tajam, seperti patahnya cabang mati. Pedang langit perak Gao Yuji, yang memiliki 46 formasi terukir di atasnya, retak dan pecah menjadi 2 bagian setelah terkena pedang Yulong. Gao Yuji merasa ngeri. Namun sebelum dia bisa melanjutkan keterkejutannya, saat berikutnya, naga raksasa-raksasa itu muncul tanpa nafas apapun dan melintas langsung dari dada Gao Yuji, seolah Gao Yuji bukan apa-apa, melewati udara. Minumlah. Ekspresi Gao Yuji tiba-tiba menjadi kusam, dan dia mengeluarkan suara minum dari mulutnya. Aliran darah mengalir dari mulutnya, dan ekspresinya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan yang tak terlukiskan. Setelah naga besar itu melewati tubuh Gao Yuji, ia mengeluarkan raungan naga besar dan perlahan menghilang ke dalam ketiadaan. His. Lin Chen menghirup udara, terkejut dengan kekuatan pedangnya. Dengan satu pedang, Gao Yuji yang telah menjelma menjadi tubuh iblis langsung terbunuh. Bahkan senjata berharga Gao Yuji, pedang langit perak, tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian oleh serangan pedang Yulong. Sulit dipercaya bahwa pedang Yulong benar-benar meningkatkan kekuatan Wuxi. Dengan pukulan ini, bahkan orang kuat di tahap akhir alam Baoyuan pun bisa mati. Puff. Saat berikutnya, Gao Yuji berdiri di udara, memegang setengah dari pedang langit perak di kedua tangannya, dan tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Saat dia berbaring di sana, tubuhnya sedikit bergerak, dan napasnya tiba-tiba menjadi lesu. Iblis memiliki vitalitas yang kuat. Dalam keadaan berubah menjadi tubuh iblis, meskipun tubuhnya terpotong di bagian pinggang, tubuhnya tidak akan langsung mati. Bahkan jika iblis yang kuat datang, lukanya masih dapat disembuhkan. Gao Yuji terluka parah, tapi dia tidak akan mati untuk beberapa saat. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengulurkan tangannya dengan susah payah, membalikkan tangannya, mengeluarkan pil berisi energi iblis, dan menelannya dengan mulut terbuka. Setelah menelan ramuan itu, dia akan mulai menyembuhkan lukanya, tetapi pada saat ini, Lin Chen berjalan tanpa ekspresi melihat pemandangan ini, mata Gao Yuji segera dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan. Bab 520, Bangkitnya Kejeniusan. Gao Yuji tidak pernah menyangka bahwa seorang pejuang kecil yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya, yang pada awalnya tidak dia anggap enteng, dan bahkan ingin menjadikannya sebagai pelayan, akan benar-benar memukulnya dengan keras saat ini. Selama pihak lain mau, dia bisa melakukannya kapan saja, mungkin membunuhnya. Aku tidak pernah menyangka pedang naga pengembara yang dikeluarkan Lin Chen akan begitu kuat, pedang macam apa ini? Itu sebenarnya dapat dengan mudah memotong senjata berharganya, pedang langit perak, yang menyebabkan kekuatan bebas bunga Lin Chen meningkat beberapa kali lipat, secara langsung melukainya dengan parah. Melihat Lin Chen berjalan perlahan pada saat ini, Gao Yuji tidak bisa menahan ekspresi ketakutan. Gao Yuji selalu percaya bahwa iblis adalah kesayangan Tuhan, dan mereka harus menguasai benua Tianling. Dia meremehkan umat manusia, tapi sekarang, dia merasa bahwa pemuda yang berjalan di depannya adalah yang asli. Sayang surga, dan Lin dibandingkan dengan Chen, dia bukan siapa-siapa. Sekarang, akan mudah bagi Lin Chen untuk membunuhnya. Tapi, Gao Yuji tidak ingin mati. Dia adalah jenius tertinggi di cabang iblis dari klan iblis. Bahkan jika kita melihat seluruh generasi muda dari klan iblis, dia masih bisa menduduki peringkat tinggi. Jika tidak ada terjadi padanya di masa depan, dia pasti akan menjadi pemimpin klan iblis, kuat di alam nirwana, dan bahkan dapat berlari menuju raja alam hidup dan mati. Aku tidak bisa mati. Mata Gao Yuji langsung menyala dengan nyala api, dan dia menatap Lin Chen dengan mata terbakar. Mendengar kata-kata Gao Yuji, bibir Lin Chen menunjukkan sedikit sarkasme. Lin Chen tidak berbicara, tetapi menatap Gao Yuji dengan penuh minat, sama seperti Gao Yuji memandang Lin Chen dengan penuh minat setelah Gao Yuji membunuh 3 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan dengan kecepatan kilat. Melihat tatapan sinis di mata Lin Chen, wajah Gao Yuji terasa panas, seolah-olah dia baru saja ditampar, tapi sekarang hidupnya sepenuhnya ada di tangan Lin Chen, dan bahkan jika dia marah, itu tidak akan membantu. Lin Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Aku jenius dari klan iblis.
Jika kamu membunuhku, kamu akan mendapat masalah besar, kata Gao Yuji. Mungkinkah kalian klan iblis yang kuat masih akan membalas dendam padaku? Lin Chen berkata dengan dingin. Mengenai masalah klan iblis, Xia Feng pernah memperkenalkannya kepada Lin Chen, dan satu hal disebutkan di dalamnya bahwa iblis yang kuat klan tidak akan dia khawatir tentang kehidupan dan kematian generasi muda. Dengan kata lain, bahkan jika Lin Chen membunuh Gao Yuji, klan iblis yang kuat tidak akan maju untuk membalaskan dendam Gao Yuji. Terlebih lagi, manusia yang kuat tidak akan membiarkan iblis yang kuat menghadapi prajurit muda yang kekuatannya jauh lebih rendah dari mereka. Gao Yuji menunjukkan sedikit ketakutan di matanya dan berkata, aku, klan iblis yang kuat, secara alami tidak akan repot-repot merepotkan umat manusia muda, tapi hanya karena mereka tidak akan merepotkanmu bukan berarti jenius lain dariku klan iblis tidak akan membalas dendam padamu. Lin Chen, bukankah kamu akan pergi ke tanah pemurnian darah? Dari sini ke tanah pemurnian darah, kamu harus melewati wilayah darah yang. Jika kamu membunuhku, maka sekali saja Anda memasuki wilayah darah yang, anggota klan iblis akan merasakan keberadaan Anda, ketika saatnya tiba. Klan iblis yang kuat tidak akan mengambil tindakan terhadap Lin Chen, tetapi itu tidak berarti bahwa prajurit alam Baoyuan dan alam Baoyuan para jenius di klan iblis tidak bisa datang ke Lin Chen untuk membalaskan dendam Gao Yuji. Anda harus tahu bahwa Gao Yuji adalah seorang jenius dari klan iblis. Bahkan di antara generasi muda klan iblis, dia bisa menduduki peringkat tinggi. Ada banyak jenius klan iblis lain yang berteman dengannya. Begitu Lin Chen membunuh Gao Yuji, ini klan iblis tidak ada keraguan bahwa si jenius akan datang ke Lin Chen untuk membalas dendam. Lin Chen mengangkat alisnya dan berkata, iblis, bisakah anggota merasakan kehadiran saya? Gao Yuji mengangguk dan berkata, sebelum aku berubah menjadi tubuh iblis untuk bertarung denganmu, tubuhmu telah terkontaminasi energi iblis. Energi iblis ini akan mengembun di tubuhmu selama setengah tahun. Artinya, dalam 6 bulan terakhir, begitu Lin Chen memasuki alam matahari darah, para jenius iblis dan semua penguasa alam Yuan yang kuat akan mengejar Lin Chen dan membunuhnya. Ini bukan fenomena yang baik. Tentu saja, Lin Chen juga Anda dapat menunggu sampai energi iblis menghilang dari tubuh Anda sebelum menuju ke wilayah yang berdarah. Bahayanya pasti akan jauh lebih sedikit saat itu. Melakukan ini saja akan menunda Lin Chen selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, mungkin ada sekuel dari fragmen buku rahasia kuno di tanah pemurnian darah. Isinya dan diambil. Lin Chen menatap Gao Yuji dalam-dalam. Gao Yuji benar. Jika Lin Chen membunuh Lin Chen, konsekuensinya akan serius. Tapi, jauh yang aku tahu, kalian para iblis adalah yang paling kejam, yang kuat dihormati, hukum rimba, tidak ada yang akan peduli pada yang lemah bahkan jika mereka mati. Lin Chen berkata dengan tenang, sebagai anggota klan iblis, tidak mungkin bagimu untuk tidak mengetahui hal ini. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, hal yang sama juga terjadi di benua Tianling, jika Anda lemah dan terbunuh, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kurangnya kekuatan Anda. Terlebih lagi. Pada titik ini, ekspresi Lin Chen menjadi dingin, jika aku yang terbaring di tanah sekarang, maukah kamu melepaskanku? Gao Yuji tercengang. Jawabannya sederhana, tidak. Dia tidak bisa melakukan sesuatu seperti memelihara harimau untuk membuat masalah. Karena dia telah menjadi musuh Lin Chen, dia harus dibunuh. Jika tidak, dia akan mendapat masalah ketika Lin Chen tumbuh di masa depan. Memikirkan hal ini, ekspresi Gao Yuji menjadi ketakutan. Lin Chen tidak akan membiarkannya pergi. Arogansi juga harus memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Saya harap Anda tidak akan menjadi sombong lagi di kehidupan selanjutnya ketika kamu tidak mempunyai kekuatan. Lin Chen berbicara dalam satu kalimat, dan melambaikan tangan kirinya memegang pedang Cixia. Kilatan cahaya pedang melintas. Gao Yuji bahkan tidak sempat berteriak. Kepalanya langsung terangkat tinggi dan dibuang. Jenius iblis, dia baru saja mati di sini. Lin Chen bahkan tidak melirik ke kepala Gao Yuji. Dia melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan dari tangan Gao Yuji. Kemudian dia mencari tubuh Gao Yuji dengan kekuatan jiwanya dan tidak pernah melihatnya lagi. Setelah tidak ada barang lain, dia melambaikan tangannya, dan sebuah pesawat besar muncul di udara. Lin Chen mengeluarkan batu yuan tingkat rendah, meletakkannya di benjolan energi di tengah pesawat, dan kemudian mengendarainya. Pesawat menjauh dengan cepat. Pada saat ini, langit seberkas cahaya putih telah muncul, dan akan segera fajar. Dan di malam yang singkat ini, terlalu banyak hal terjadi. Pertama, Lin Chen menerobos dalam kultivasi, dan kemudian bertarung dengan 5 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan.
Setelah Lin Chen mengalahkan kelimanya, jenius iblis Gao Yuji muncul, langsung membunuh 3 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, dan meminta Lin Chen untuk mengenalinya sebagai master. Semua ini terjadi karena perkataan lelaki tua berambut putih itu. Lin Chen tidak menyangka lelaki tua berambut putih itu setelah kematian lelaki tua itu, dia masih bisa memberinya masalah besar. Sekarang kabar bahwa saya memiliki pecahan ruang di dalamnya tanganku mungkin telah menyebar ke seluruh kelompok wilayah selatan di benua Tianling. Jika tidak, Gao Yuji tidak akan bisa menyusul secepat itu. Lin Chen berpikir dalam hati. Justru karena inilah Lin Chen segera pergi setelah membunuh Gao Yuji. Lagi pula, kebisingan pertarungannya dengan Gao Yuji terlalu keras. Zhou dan ahli alam Baoyuan lainnya pasti akan datang untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan itu pasti akan menyebabkan masalah lagi. Faktanya, seperti yang diharapkan Lin Chen, tidak lama setelah dia pergi, ketika langit baru saja memutih, beberapa pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm muncul di tempat Lin Chen dan Gao Yuji bertarung. Ketika mereka melihat 5 pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm, setelah melihat mayat dan mayat iblis jenius Gao Yuji, semua orang terkejut. Siapa yang bisa begitu murah hati untuk langsung membunuh 5 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan yang tidak lemah dalam satu gerakan? Mereka bahkan bisa membunuh para jenius dari klan iblis. Setelah pencarian, semua orang juga menemukan ada sesuatu yang salah. Mereka menemukan sisa aura dari maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu di kota peri. Kedua maksud pedang ini membuat mereka terlihat tergerak, karena sejauh ini, mereka telah menguasai kedua maksud pedang penghancuran. Maksud pedang dan maksud pedang waktu Lin Chen adalah satu-satunya orang yang memiliki pedang waktu. Dengan kata lain, pembunuh 6 orang ini adalah Lin Chen. Lin Chen telah muncul di sini. Sungguh kekuatan yang kuat. Seorang pejuang yang baru saja menerobos ke tahap awal alam Baoyuan sebenarnya dapat membunuh 6 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Jika Anda ingin mendapatkan ini, saya khawatir itu tidak semudah itu. Tiba-tiba, berita tentang Lin Chen menyebar ke seluruh grup wilayah selatan dalam waktu singkat. Inilah kebangkitan generasi orang-orang berbakat, dan merekalah saksinya. Setelah berita tentang pertempuran ini menyebar, ada jauh lebih sedikit ahli alam Baoyuan yang mencari Lin Chen. Alasannya sederhana. Lin Chen begitu kuat sehingga bahkan ahli alam Baoyuan tengah pun mati di tangan Lin Chen. Jadi, bahkan jika Baoyuan biasa ahli alam menemukan Lin Chen, dia tidak akan bisa mendapatkan fragmen ruang di tangan Lin Chen, sebaliknya, dia bahkan akan dibunuh oleh Lin Chen. Hanya mereka yang berada di alam Baoyuan yang sangat yakin dengan kekuatan mereka sendiri yang akan terus mencari jalan keluar Lin Chen. Menurut spekulasi sebelumnya, Lin Chen akan pergi ke tanah pemurnian darah, dan dikombinasikan dengan lokasi di mana Lin Chen dan Gao Yuji bertarung, itu berarti Lin Chen mungkin telah memasuki alam darah yang saat ini, atau hendak memasuki alam darah yang saat ini, atau akan memasuki alam pemurnian darah. Alam darah yang... Sialan, Lin Chen memasuki alam matahari darah. Jika dia dibunuh oleh iblis, maka pecahan luar angkasa akan jatuh ke tangan iblis. Kita harus mencegatnya sebelum dia dibunuh oleh iblis. Di hanya dalam beberapa hari, berita tentang Lin Chen menyebar ke seluruh grup wilayah selatan. Banyak ahli alam Baoyuan yang yakin dengan kekuatan mereka sendiri pergi ke wilayah matahari darah untuk memburu Lin Chen, untuk mencegah puing-puing luar angkasa jatuh di tangan anggota klan iblis. Menurut mereka, jika Lin Chen memasuki alam matahari darah, dia pasti akan dibunuh oleh iblis. Ini tidak berarti Lin Chen tidak cukup kuat. Sebaliknya, mereka sangat yakin dengan kekuatan Lin Chen. Dia bisa membunuh 6 orang berturut-turut. Akankah Lin Chen, orang kuat di ranah Yuan Tengah, menjadi lemah? Namun, menjadi kuat bukan berarti tidak terkalahkan. Bagaimanapun, Lin Chen hanya satu orang. Setelah dia dikelilingi oleh sejumlah besar pembangkit tenaga listrik realem klan iblis Baoyuan, dia juga akan berada dalam bahaya kematian, kecuali Lin Chen memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan master realem klan iblis Baoyuan. Mengenai masalah puing-puing luar angkasa, ada sensasi di grup wilayah selatan, dan nama Lin Chen juga dikenal banyak orang kuat di alam Baoyuan. Domain angin dan guntur, Sugehong Manor. Sugehong, Jiang Yue, Zhang Chishui dan Deng Wuking berkumpul. Keempat orang tersebut memiliki persahabatan yang erat dalam hidup dan mati di tempat warisan. Mereka sering berkumpul untuk berkomunikasi satu sama lain, dan tempat komunikasinya berada di istana Sugehong. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan. Pada saat ini, budidaya 4 orang telah meningkat. Sugehong dan Deng Qingqing memiliki aura yang kuat. Budidaya mereka jelas telah mencapai tahap awal alam Baoyuan. Selain budidaya mereka, mereka juga dapat diperhatikan.
Misteri tubuhnya juga sedikit meningkat, dan auranya lebih kuat dari sebelumnya. Su Gehong dan Deng Qingqing telah meningkatkan kultivasi mereka dan kekuatan mereka meningkat pesat. Kekuatan Jiang Yue dan Zhang Qishui juga meningkat pesat. Dapat dilihat bahwa budidaya dua orang terakhir sudah berada di batas puncak sejati Dao Realem, dan mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai batas tahap awal Yuanjing.